Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, singgasana Allah atau Arsy merupakan makhluk terbesar yang diciptakan olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam berbagai ayat jika Dia bersemayam di atas Arsy. Para malaikat tidak boleh masuk di tempat yang suci ini. Tempat ini adalah batas akhir dari seluruh makhluk. Namun sandal berikut pernah sampai ke singgasana yang maha suci. Sandal ini hanya terbuat dari kulit kambing dan terjepit di antara dua jari kaki. Lalu siapakah pemilik sandal ini? Ternyata sandal tersebut adalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Musa alaihissalam harus membuka sandalnya ketika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan membawa apa yang dipakainya. Lalu seperti apa kisahnya? Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemuliaan tersendiri. Namun bukan berarti sandal ini lebih mulia daripada manusia atau malaikat. Namun karena martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi, sehingga apapun yang berkaitan dengan beliau terbilang sangat mulia. Ketika Anas ditanya tentang sandal beliau, bagaimanakah sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Anas radhiyallahu menjawab, kedua belahnya mempunyai tali kibal, tali sandal yang bersatu pada bagian mukanya dan terjepit di antara dua jari kaki. Sahabat beriman, kisah saat sandal sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke singgasana Allah ini terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Ketika itu malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut bersamanya ke Hadratullah. Diriwayatkan dalam Asy-Syifa oleh Hujjatul Islam Al-Qadiyat alaihi rahmatullah bahwa di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, saat aku naik menuju Mi'raj, aku melihat di langit itu para malaikat gemuruh dengan zikir dan tasbih, dan warna dan bentuk yang belum pernah aku lihat di permukaan bumi. Belum pernah ada warna seperti itu dan bentuk seperti itu. Dan kulihat hamparan surga itu bentangan tanahnya adalah mis yang dikeringkan. Minyak wangi yang mengering dari indahnya dicampur dengan berlian dan juga mutiara. Dan kemudian aku sampai menembus muntahal qalai, batas akhir seluruh makhluk. Di Sidratul Muntaha ini terdengarlah suara yang berseru kepada beliau, "Wahai Muhammad, masuklah." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat melewati Sidratul Muntaha dan ditutupi awan. Jibril tertinggal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada Jibril, "Ikutlah bersamaku." Jibril berkata, "Engkau dan Tuhan engkau saja." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Adakah di sini sahabat hendak meninggalkan sahabatnya?" Lalu Jibril menjawab, "Inilah saja tempatku. Jika aku melintasi kawasan ini, niscaya aku akan terbakar dengan cahaya." Malaikat Jibril tidak mampu melintasi lebih tinggi lagi. Hanya orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melintasi Sidratul Muntaha. Tidak lagi kudengar satu suara, sepi dan senyap. Tidak ada lagi bentuk dan warna-warni, dan saat itu aku pun mendengar satu suara. Nabi kemudian tiba di hadapan Arsy singgasana Allah. Beliau tidak diperintahkan untuk membuka kedua sandalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan perintah untuk menjalankan sholat. Semasa hidupnya tidak ada yang tahu entah berapa kali sang baginda mengganti sandalnya. Namun yang pasti salah satu sandalnya kini tersimpan di salah satu ruangan rahasia di dalam Museum Negara Topkapi Istanbul, Turki. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala kekilapan mohon dimaafkan. Mari bersama membangun channel Islam populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.